Pada ibu hamil yang kekurangan nutrisi, umumnya ibu hamil tidak dapat memenuhi gizi sesuai yang dibutuhkan seperti zat karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, atau buah. Hal ini dapat menimbulkan kondisi seperti anemia dan juga kek. Dalam menangani kasus ibu hamil berisiko, kader sebagai pendamping dan penyuluh perlu memahami terlebih dahulu pola hidup dan pola makan ibu yang menyebabkan kondisi tersebut. Pemahaman ini penting sebelum kader berusaha untuk menyuluh atau merujuk ibu ke fasilitas kesehatan. Jika di wilayah posyandu cukup banyak sasaran ibu hamil, bisa diutamakan para ibu hamil di trimester 1, sehingga kita memiliki waktu yang cukup untuk mengejar pemenuhan nutrisinya. Berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan pada kondisi kek dan anemia. Yang pertama, ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur. Yang kedua, ibu hamil mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang ketiga, ibu hamil memeriksakan kehamilan dan pemantauan lila secara berkala. Dan yang keempat, ibu hamil yang mengalami anemia perlu cek HB setiap bulan agar kondisinya terpantau perubahannya dan bisa ditangani sejak dini. Kita bahas dari poin yang pertama, yaitu konsumsi tablet tambah darah secara teratur. Ibu hamil perlu minum TTD secara rutin 1 hari 1 tablet minimal 90 hari selama kehamilan untuk mencegah terjadinya kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia. TTD berfungsi untuk mencegah agar bayi tidak lahir prematur, mencegah keguguran, dan mengurangi risiko kematian bayi, terutama pada kasus anemia berat. Beberapa tanda ibu hamil kekurangan zat besi yaitu, yang pertama, 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Yang kedua, sakit kepala atau pusing. Yang ketiga, mata berkunang-kunang. Yang keempat, bagian wajah terutama pada kelopak mata, lidah, dan bibir tampak pucat. Dan yang kelima, luka di lidah dan di dalam mulut. Umumnya, masih ada ibu hamil yang belum rajin minum TTD karena menemui hambatan seperti rasanya yang tidak enak dan berbau. Selain itu, biasanya TTD dapat menyebabkan efek samping seperti BAB yang berwarna hitam, sembelit atau susah BAB, perut perih, dan juga nyeri ulu hati dan menyebabkan mual. Ibu-ibu dan para kader, hal ini sebenarnya adalah hal yang normal. Berikut adalah beberapa tips agar minum TTD terasa lebih mudah dan nyaman, antara lain, yang pertama, hindari minum TTD saat perut kosong. Yang kedua, TTD diminum malam sebelum tidur. Yang ketiga, sering minum air. Yang keempat, TTD disimpan di dekat tempat tidur dan dekat dompet atau tas pergi. Yang kelima, edukasi suami dan atau orang tua, mertua tentang pentingnya minum tablet tambah darah. Yang keenam, centang tabel TTD di buku KIA. Dan juga yang ketujuh, hindari minum TTD bersamaan dengan kopi, teh, susu, coklat, soda, obat ma, dan kalsium karena hal tersebut dapat menghambat penyerapan zat besi. Poin yang kedua, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Bagaimana makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil? Mudahnya, mari kita lihat buku KIA atau poster isi piringku ibu hamil. Jika kita lihat, nutrisi yang perlu didapatkan ibu hamil perlu berasal dari nasi atau makanan pokok, protein hewani, protein nabati, buah, sayur, tidak terkecuali TTD dan air putih. Namun, seberapa banyak? Untuk nasi atau makanan pokok dibutuhkan 5 porsi dalam sehari untuk trimester 1 dan 6 porsi dalam sehari untuk trimester 2. Di mana 1 porsi setara dengan 100 gram nasi. Berikut adalah gambaran 100 gram nasi diperoleh dari 3 kali lebih sedikit sendok makan. Selain nasi, dapat menggunakan bahan lain seperti 125 gram atau 3 buah jagung sedang, atau 210 gram atau 2 kentang ukuran sedang. Untuk protein hewani dibutuhkan 4 porsi dalam sehari, di mana 1 porsinya setara dengan 1 butir telur ayam 55 gram atau 1 potong ikan berukuran sedang 50 gram.
Untuk protein nabati dibutuhkan 4 porsi dalam sehari, di mana satu porsinya setara dengan satu potong tempe 50 gram atau 2 potong tahu berukuran sedang 100 gram. Untuk sayur-sayuran dibutuhkan 4 porsi dalam sehari yang dapat bersumber dari satu mangkuk sayur matang tanpa kuah 100 gram. Untuk buah-buahan dibutuhkan 4 porsi dalam sehari yang bersumber dari satu potong pisang berukuran sedang 100 gram atau satu buah jeruk 100 gram. Memang cukup banyak ya yang perlu dikonsumsi ibu hamil, namun ibu hamil dapat mengkonsumsinya dalam porsi kecil namun frekuensinya sering. Misalnya, jika tidak mampu menghabiskan seluruh porsi tadi dalam 3 kali makan, bisa dijadikan 5 atau 6 kali makan. Porsi makan ibu hamil dalam makanan utama juga bisa ditaruh sebagai selingan. Yang penting, ibu hamil bisa mengkonsumsi makanan sesuai dengan porsinya. Poin yang ketiga, memeriksakan kehamilan secara berkala. Ibu hamil perlu memeriksakan kehamilannya secara berkala di fasilitas kesehatan minimal 6 kali selama kehamilannya. Mengapa ibu hamil perlu memeriksakan kehamilan? Bukankah kalau sudah makan banyak, minum TTD rutin sudah cukup? Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan berikut ini, antara lain, yang pertama, pemeriksaan tinggi badan untuk menentukan status gizi dan risiko persalinan, dan pemantauan berat badan agar sesuai dengan grafik peningkatan berat badan. Yang kedua, pemantauan tekanan darah untuk mendeteksi adanya risiko hipertensi. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium dan USG untuk mendeteksi kondisi kehamilan dan janin, dan pelayanan pemeriksaan lainnya hingga penanganan kasus atau konseling pada ibu hamil. Menurut buku KIA, ibu hamil perlu periksa kehamilan pada trimester yang pertama sebanyak 1 kali, trimester yang kedua sebanyak 2 kali, dan trimester yang ketiga sebanyak 3 kali. Lakukan pemeriksaan ke dokter minimal 2 kali pada trimester yang pertama dan trimester yang ketiga.